Halo, selamat malam teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat dan sukses selalu untuk kita semuanya, teman-teman. Selamat datang yang baru hadir ya mengikuti acara pada malam hari ini, yaitu Business Plan Presentation yang diadakan oleh Skyward Community, ya, sebuah perusahaan yang menaungi kita semuanya yang ada di Indonesia ini dalam hal memberikan sebuah peluang untuk menjadi bagian dari pemilik perusahaan transportasi berskala global. Acara pada malam hari ini itu dibagi menjadi 3 bagian, teman-teman ya. Yang pertama adalah informasi dasar tentang peluang yang kita sampaikan. Kemudian yang kedua adalah news. Kita membahas news perusahaan, update perusahaan terbaru, khususnya dari Mr. Alexi. Kemudian yang ketiga adalah tanya jawab di akhir sesi, teman-teman. Baik, kita langsung lanjut saja untuk menghemat waktu. Perkenalkan teman-teman, ya, bagi yang pertama kali hadir, ya, nama saya Julfa Yuan, lengkapnya Julfa Widya Bayu Indrawan, SKSPD. Saya selaku sebagai top expert di Skyward Community Indonesia yang dipercaya oleh Skyward Community Pusat untuk menyajikan, membawakan acara pada malam hari ini. Nah, rekam jejak saya pada tahun 2007 hingga sekarang saya berkecimpung pada bisnis ya, network marketing. Kemudian saya selaku seorang pemilik usaha. Kemudian saya juga sebagai coach tahun 2009 hingga tahun 2015 saya sempat belajar dan sebagai pelaku sebagai trader forex, komoditas dan saham. Pada saat ini saya sebagai investor saja, bukan sebagai trader ya. Tahun 2015 hingga tahun 2018 ya, saya sebagai trader cryptocurrency. Kemudian tahun 2016 hingga tahun 2021 saya aktif sebagai investor dan mitra aktif di Skyward Community, teman-teman. Nah, sekitar 100 tahun yang lalu, teman-teman, ada perusahaan, ya, beliau perusahaan Einem, ya, yang berkecimpung untuk memproduksi ya produk gula-gula, teman-teman, ya, tepatnya pada tahun 1914 ya. Perusahaan ini menyewa seorang pelukis ya, karya ilmiah yang menggambarkan masa depan dengan 3 tahapan ya. Yang tahapan pertama adalah dia gambarkan masa depan itu memiliki begitu banyak ya kemajuan sistem transportasi ya, ada yang apa itu namanya bis terbang ya, orang terbang, pokoknya semuanya serba terbang, teman-teman ya. Dan tidak luput dari pantauannya pelukis tersebut ya, dia melukis sosok transportasi string yang memiliki lintasannya sendiri yang disangga oleh penyangga, teman-teman ya, seperti ini. Kemudian di tahapan kedua jelas ya, menggambarkan kepadatan atau pertumbuhan transportasi mulai meningkat, dan di sini kita melihat ya daratan yang semakin penuh, teman-teman. Akan tetapi di sini karena sistem transportasi string, meskipun dia dibangun begitu banyak ya, begitu banyak unit dan begitu banyak jalur, akan tetapi karena transportasi string ini memiliki keuntungan, dia memiliki jalurnya sendiri, akan tetapi dia tidak terpengaruh dengan kepadatan yang ada di darat. Kemudian di tahapan ketiga, pelukis ini menggambarkan ya sudah mulai sistem transportasi memiliki tingkat puncak dalam kepadatannya. Kita lihat transportasi darat yang penuh sesak seperti ini, teman-teman. Akan tetapi sistem transportasi string karena memiliki jalurnya sendiri, lagi-lagi dia tidak begitu terpengaruh akan kenaikan traffic transportasi darat. Kenyataannya ya 100 tahun kemudian, yaitu saat ini dan bahkan akhir-akhir tahun ini, teman-teman ya, kita bisa lihat di kota-kota besar, apalagi itu terjadi pada saat hari liburan atau hari-hari besar, teman-teman ya, kita melihat seperti ini ya, traffic lalu lintas khususnya transportasi darat sama yang dilukiskan oleh pelukis tadi, teman-teman ya. Nah, kita lihat seperti ini, keadaannya seperti ini, teman-teman. Jelas di sini trafficnya meningkat, padat, terjadi polusi, ya, kecelakaan di mana-mana, ya.
jelas ini akan sangat memiliki resiko baik untuk kita semua dan bahkan untuk alam, teman-teman. Nah, rata-rata ya berdasarkan data sebanyak 1,5 juta jiwa itu melayang karena kecelakaan yang diakibatkan oleh transportasi darat, teman-teman. Ini di seluruh dunia ya, rata-rata jumlah kematian yang diakibatkan oleh kecelakaan transportasi darat di seluruh dunia, teman-teman. Dan jumlah kematian ini, teman-teman, ya, itu jumlahnya lebih tinggi persentasenya daripada jumlah kematian yang total ya, total diakibatkan oleh kecelakaan ya, kereta api, kemudian kapal laut, pesawat, teroris action, ya, perang, dan natural disaster, bencana alam dan lain sebagainya. Nah, belum lagi ditambah tentang trouble atau masalah yang terjadi dalam sistem angkutan barang, khususnya di pelabuhan seperti ini, teman-teman. Ini akan sangat berpengaruh dalam kegiatan perdagangan, khususnya perdagangan ekspor impor atau yang melintasi dari pulau ke pulau, teman-teman. Dan ini akan sangat menghambat perekonomian sebuah bangsa karena perdagangan itu akan sangat erat dengan pertumbuhan ya perekonomian sebuah bangsa tersebut, teman-teman. Ya, seperti ini. Jadi ketika kita mengirim barang sudah mahal, waktunya lama, ya secara otomatis ya akan sangat mengganggu perdagangan yang ada, teman-teman. Nah, inilah masalah besar yang kita alami, dua masalah besar yang kita alami, yaitu tingginya traffic atau kepadatan sistem transportasi yang ada, kemudian tingginya tingkat jiwa ya yang melayang, teman-teman ya. Belum lagi ditambah ya pembangunan infrastruktur transportasi darat ya pada saat ini ya, seperti pembangunan jembatan, pembangunan rel, pembangunan jalan beraspal seperti ini juga merusak lingkungan ya, dan keberadaan transportasi darat yang begitu mengganggu lingkungan ya, seperti pencemaran udara ya, kemudian mengakibatkan pencemaran lingkungan yang sehingga menimbulkan kepunahan akan habitat tertentu yang seperti ini ya, dan juga merusak hutan seperti ini. Ini adalah sebuah masalah yang sangat serius untuk kita, teman-teman. Ini adalah masalah ketiga, adalah pencemaran lingkungan, teman-teman, ya, atau polusi udara. Ditambah lagi ya tingginya tingkat konsumsi atau pemborosan tingkat konsumsi, teman-teman ya. Kita bisa lihat saat ini mungkin sudah mulai bermunculan ya kendaraan bertenaga listrik seperti halnya adanya mobil listrik ya, kemudian motor listrik, teman-teman. Akan tetapi sumber daya yang dibutuhkan untuk sebagai bahan ya, bahan atau tenaga untuk mengoperasikan unit ini ya, itu membutuhkan sumber daya yang cukup banyak seperti ini, teman-teman. Ya, dan juga pembangunan transportasi darat yang membutuhkan material yang cukup banyak ya, seperti ini. Ya, ini adalah masalah yang keempat, tingginya tingkat konsumsi yang dibutuhkan untuk membangun sistem transportasi. Nah, seorang ilmuwan ya dari Eropa, teman-teman, beliau adalah General Designer of Skyway, yaitu Mr. Anatoly Yunitsky. Beliau berkata, "We are creating a transport and infrastructure industry that is not inferior in potential to such industries as aviation, railway, and automobile ones." Kita menciptakan industri transportasi dan infrastruktur, teman-teman, yang tidak kalah potensialnya dengan industri pesawat terbang, kereta api, dan mobil. Artinya, Mr. Yunitsky sedang menciptakan ya industri baru yang di luar industri yang ada selama ini, teman-teman. Itulah mengapa kita memiliki 50% market berskala global, market transportasi berskala global, dan ini nilai ya, ini value bisnisnya itu sangat besar ya, karena ini adalah infrastruktur, teman-teman ya. Ini adalah infrastruktur yang gunanya untuk membangun
negara, membangun negara-negara. Dan jelas ini volumenya menurut saya lebih besar dari volume jenis-jenis bisnis yang lainnya, teman-teman. Ya. Nah, Mr. Yuniski berpikiran bahwa ketika kita kepingin berpindah tempat dari tempat A ke tempat B dan melewati begitu banyak ya, begitu banyak lintasan yang seperti ini ya, mungkin ada ada danau, ada sungai, ada perbukitan, dan di sana juga ada habitat atau ada hewan ya, ada ikan ya, ada rusa, ada burung seperti ini, teman-teman. Akan tetapi karena kita kepengen melintasi dari tempat A ke tempat B, maka kita berpikir untuk menyamaratakan ya lahan tersebut, teman-teman ya. Lahan yang kaya akan habitat alam tersebut, teman-teman. Nah, cuman hanya untuk dibangun lintasan rel yang di atasnya hanya untuk melintas transportasi seperti halnya kereta api. Dan ini adalah sebuah pemikiran yang salah karena akan sangat merusak lingkungan, teman-teman. Ya. Kemudian pemikiran yang kedua adalah ya mungkin kita bisa membangun tiang pancang yang begitu besar seperti ini dan di atasnya dikasih yang namanya jembatan seperti ini, teman-teman. Akan tetapi meskipun itu tidak merusak lingkungan atau habitat yang ada, teman-teman, akan tetapi di sini membutuhkan material yang besar. Jadi pemborosan dalam hal pembangunannya, teman-teman. Akan tetapi Mr. Yunitski berpikiran bahwa bagaimana kita melintas dari tempat A ke tempat B itu hanya dengan tiang pancang yang ditancapkan seperti ini dengan dilintasi string ya, kabel string di atasnya seperti ini, teman-teman. Nah, karena kabel string ini ditarik ya kedua dan dia sangat kuat, teman-teman, maka kita bisa melepas dua tiang pancang di tengah sehingga untuk melintas dari tempat A ke tempat B dengan jarak sekitar 600 meter itu hanya butuh dua tiang pancang. Dengan begini, selain kita menyediakan sistem transportasi tanpa harus merusak lingkungan dan menjaga kelestarian lingkungan, teman-teman ya, kita juga menyediakan sistem transportasi yang hemat dalam pembangunannya. Ini adalah sebuah solusi bagi kita untuk memiliki sistem transportasi yang tidak hanya bisa untuk memenuhi kebutuhan kita, akan tetapi juga bisa untuk menjaga alam akan kerusakan yang ditimbulkan, teman-teman. Ya. Nah, inilah stringnya, teman-teman. Ini adalah komponen string yang kita pakai. Jadi kita ada 4 komponen di sini yang sehingga string ini akan sangat kuat meskipun itu dalam keadaan cuaca bagaimanapun dan dalam keadaan seperti halnya gempa. Jadi dia sangat kuat, teman-teman ya. Jadi di sini ada 4 komponen, yaitu ada filler, ada rail body, kemudian ada string yang terdiri dari 6 komponen, ya kemudian ada rail head yang anti sambungan. Jadi kita dapat melintas, memberikan sebuah pelayanan sistem transportasi yang benar-benar nyaman, teman-teman ya. Kita ada 3 jenis lintasan, yaitu fleksibel, semi kaku, dan kaku, teman-teman ya. Dan tentunya ini disesuaikan dengan permintaan pasar ya. Jadi seperti halnya fleksibel yang seperti ini itu kita bisa bangun di daerah pegunungan, perbukitan, dan bahkan pinggiran kota ya. Seperti halnya seperti ini kita bisa bangun di manapun ya, bisa untuk melintas kota juga ya teman-teman ya. Akan tetapi kita bisa bangun atau sediakan 2 unit transportasi, yaitu di atas itu bisa untuk high speed atau unicontainer, yang bawah ini bisa untuk unibus ya teman-teman ya. Nah, ini adalah contoh string ya, semi kaku dan kaku seperti ini fotonya. Nah, ini adalah jalur Sungai Riga yang dimana ini terbentang dari A ke B ini, dari tiang panjang ke satu ke yang lain ini sepanjang 600 meter teman-teman ya. Jadi dalam keadaan rentang ya, rentang 600 meter kita hanya butuh 2 tiang panjang dan 1 string ini itu bisa dilintasi oleh beberapa unit transportasi kita
Salah satunya ini contohnya itu yaitu Unibus ya teman-teman ya, seperti ini. Nah, coba teman-teman bedakan dengan yang sebelahnya seperti ini ya. Ini adalah apa itu jembatan biasa, dia jelas membutuhkan material yang berlipat-lipat lebih banyak daripada material yang kita butuhkan, teman-teman. Nah, ini salah satu contoh unit kita, itu adalah Unicar yang kita pamerkan di acara EcoFest pada tahun 2019. Nah, kita juga memiliki sistem ya, sistem penjepit seperti ini untuk string yang melintas ya, untuk setiap transportasi yang melintas teman-teman. Jadi di samping ini ada sistem derailment system, kemudian yang atas ini ada sistem motor wheel teman-teman. Jadi secara otomatis dengan adanya begini teman-teman, kita anti pergelinciran. Jadi kita nggak perlu takut meskipun melintas hingga ratusan kilometer per jam ya, kita tetap di dalam rel dan dalam keadaan yang aman dan nyaman di kendaraan. Nah, ini adalah salah satu foto motor ya, string yang kita miliki ya, teman-teman ya. Jadi sangat kuat ya. Nah, ini adalah perbandingan ya, perbandingan sistem transportasi kita dengan sistem transportasi yang seperti halnya tram, motor transport, monorail, ya, pesawat terbang, metro, maglev, kereta api, ya, kapal laut, cable car, teman-teman ya. Dalam segi biaya pembangunannya kita jauh lebih hemat karena kita tidak membutuhkan material yang dibutuhkan oleh transportasi lain seperti halnya kereta api, teman-teman ya. Kita jauh lebih hemat. Kemudian dalam segi biaya operasionalnya kita juga paling hemat karena kita memakai sistem yang serba terkomputerisasi dan bahkan kita memakai teknologi blockchain yang di mana itu melepaskan tenaga manusia. Jadi semuanya serba otomatis ya, teman-teman. Kemudian yang ketiga adalah energi konsumsi ya. Konsumsi energi yang dibutuhkan kita lebih hemat karena kita memakai elektromagnetik, teman-teman. Jadi seperti cas-casan akan tetapi dibantu dengan kekuatan magnetik, teman-teman. Kemudian yang selanjutnya adalah kapasitas penumpang karena kita satu jalur itu bisa dilintasi oleh beberapa unit varian kita. Kemudian yang kedua adalah kecepatan kita hingga 150 km per jam, maka kita di dalam total menghantarkan penumpang kita jauh lebih banyak, teman-teman. Kemudian dalam segi keramahan lingkungan, ya kita jauh lebih ramah lingkungan, ya karena jelas kita tidak berasap. Kemudian yang selanjutnya adalah dalam segi keamanan dari kecelakaan, ya kita paling aman karena kita memiliki relnya sendiri dan itu bahkan di tingkat kedua, jadi di atas, teman-teman. Kalau kereta api mungkin masih ada banyak kendaraan yang lalu lalang di darat, ya teman-teman. Jadi meskipun kereta api memiliki jalurnya sendiri, akan tetapi kita juga banyak kita temui atau jumpai berita-berita yang menimbulkan kecelakaan karena kereta api, teman-teman. Tapi karena kita itu berada di jalur sendiri, maka kita lebih aman dari kecelakaan. Dan kita sudah memiliki sensor gerak yang dimana kita akan berhenti secara otomatis ya dalam jarak tertentu. Nah, jika kita lihat kelebihan transportasi kita dalam sistem angkutan barang, teman-teman ya, jika kita lihat dari biaya pengirimannya, itu kita lebih hemat, dan jika kita lihat dari waktu pengirimannya, kita jauh lebih cepat. Jadi secara otomatis, secara nilai ekonomis ya teman-teman ya, kita memiliki transportasi yang memberikan keuntungan yang double ya. Dari biaya pengiriman yang dibutuhkan sudah hemat, waktu yang dibutuhkan juga cepat. Jadi sudah murah, cepat ya. Ini yang dinanti-nanti oleh market untuk pengiriman barang, teman-teman. Dan ini jauh lebih baik daripada ya pengiriman yang
memakai pesawat jelas meskipun apa itu namanya pengirimannya cepat, akan tetapi cost-nya, biayanya jelas mahal ya. Apa seperti halnya kontainer atau kereta api teman-teman ya, dia memang dalam segi pengiriman mungkin biaya pengirimannya mungkin lebih murah seperti lewatnya kapal laut, akan tetapi waktunya ya teman-teman ya, waktu pengiriman itu jauh lebih lama ya. Salah satu contohnya ketika saya sendiri misalnya mengirim barang ke Papua ya, kalau saya sendiri kepengen pengiriman cepat ya saya pakai pesawat, tapi harganya berlipat-lipat lebih mahal teman-teman. Akan tetapi kalau saya kepengen murah ya saya pakai laut, akan tetapi hampir 1 bulan itu baru nyampe ya. Itulah apa itu namanya masalah yang kita hadapi selama ini, dan ini yang kita tunggu-tunggu, yaitu sistem transportasi milik kita, yaitu U-Sky ya teman-teman. Nah, jika kita lihat teman-teman ya, kita lihat dari biaya yang dibutuhkan oleh pembangunannya ya teman-teman ya, Skyway itu dengan kecepatan 1.200 km per jam ya, kecepatan tertinggi ini adalah Hyper-U, kemudian ada kecepatan di bawahnya adalah high speed 500 km per jam, kemudian Unibike itu rata-rata 150 km per jam, atau seperti Unicontainer 70 km, rata-rata 70 km per jam teman-teman ya, itu pembangunannya hanya membutuhkan biaya 3-8 juta per kilometernya teman-teman ya. Jika kita bandingkan dengan sistem transportasi lainnya ya yang ada di muka bumi ini seperti halnya monorail ya teman-teman ya, itu yang paling murah aja itu sekitar rata-rata 36 juta per kilometernya. Teman-teman bisa lihat di koran bagaimana dana yang diserap, anggaran dana yang diserap oleh pemerintah untuk pembangunan ya, seperti halnya kereta-kereta api modern saat ini teman-teman. Jelas nilainya berlipat-lipat jauh lebih mahal ya. Dan itu pun kecepatannya di monorail ini hingga 80 km per jam ya. Belum lagi yang magnet levitation, hyperloop yang kecepatannya hingga ratusan kilometer per jam. Akan tetapi biayanya teman-teman ya, biaya untuk pembangunannya itu butuh ratusan juta per kilometer. Jadi secara otomatis ya hanya negara-negara tertentu yang mungkin bisa merealisasikan sistem transportasi yang mungkin cepat tapi mahalnya minta ampun seperti ini teman-teman. Akan tetapi karena sistem transportasi kita memiliki berbagai macam pilihan varian dengan kecepatan yang berbeda-beda, dan tentunya itu bisa disesuaikan dengan permintaan pasar, dan apalagi didukung dengan biaya yang murah teman-teman ya, secara otomatis ya kita memiliki sebuah nilai yang lebih dan sangat sulit untuk ditolak oleh market untuk saat ini, apalagi saat ini kita sedang dilanda krisis ya yang diakibatkan oleh pandemi ya. Secara otomatis rata-rata negara ekonominya ngedrop, dan secara otomatis pembangunan ya sistem transportasi untuk membuka akses di wilayah masing-masing negara untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomiannya itu wajib dilakukan oleh negara. Jadi mau nggak mau kalau negara kepingin menyediakan sistem transportasi untuk membuka akses di wilayahnya ya secara cepat ya dan murah ya, arahnya dia pasti di transportasi kita ya, di Skyway ya, teman-teman. Nah, ini adalah varian kita ya teman-teman ya. Ini adalah high speed ya, kemudian Unibus ya, Byway ya. Nah, ini adalah kita perkenalkan, ini adalah Mr. Anatoly Yunitsky yang mengadakan penelitian sejak puluhan tahun yang lalu, dan bahkan sejak beliau masih muda teman-teman ya. Jika teman-teman kepengen melihat dan membaca sejarah Mr. Yunitsky akan penelitiannya tentang transportasi kita, teman-teman bisa kunjungi websitenya Mr. Yunitsky kita, yaitu yunitsky.engineer ya. Ini tahun 2021 foto ini diambil ya di negara Belarus ya, di Rusia, yang dimana di sini Mr. Yunitsky sudah bekerja sama dengan militer Rusia teman-teman ya. Beliau memakai tank militer ya untuk mengadakan penelitian. Itu artinya apa?
semenjak pertama-tama Mr. Yuniski mengadakan penelitian transportasi string ini, itu sudah didukung penuh oleh pemerintah dan bahkan militer, teman-teman ya. Nah, tidak menyangka ya, penelitian yang menghabiskan waktu puluhan tahun tersebut saat ini kita sudah merealisasikan ya, kita sudah merealisasikan 7 varian ya, Uniwan, Unibike, Unicar, berbagai jenis ya, Unibus ya, high speed, dan bahkan ini ya Unicar U4430T3 ini dia bisa digabung-gabung seperti halnya kereta api, teman-teman ya. Jadi gerbongnya itu bisa diperpanjang ya, diperbanyak, teman-teman. Nah, jelas ini sesuai dengan apa itu namanya permintaan pasar, dan ini terus nanti akan terus terupdate sesuai dengan perkembangan zaman, teman-teman. Ini adalah transportasi untuk barang ya, seperti halnya Unicontainer untuk pengiriman barang ya 70 km per jam. Kemudian Unitruck, kemudian Unitrans, yang saat ini Unicontainer ini sendiri sedang dalam pembangunan di Sharjah, Uni Arab Emirat. Nah, ini adalah gambarannya ketika transportasi kita diimplementasikan ya secara nyata ya. Di atas kita bisa pakai Unicontainer. Bayangin teman-teman ya, Unicontainer yang selama ini diangkut oleh truk ya, yang besar, yang dimana itu mungkin kecepatannya 40 km per jam saja itu mungkin ya masih bertanya-tanya kita apakah bisa sampai, atau bahkan persentasenya lebih banyak jika itu di bawah 40 km per jam kecepatannya, karena ada banyak ya transportasi di darat, dan bahkan belum lagi ditambah dengan pemberhentian ya lampu lalu lintas, teman-teman. Jika dibandingkan ya dengan Unicontainer ya yang cuma apa itu namanya menyerap anggaran ya atau biaya $1 per 100 ton per 100 kilometernya, teman-teman ya, dengan kecepatan 70 km per jam, teman-teman, dan itu tanpa rem, tanpa hambatan. Jelas ini adalah sebuah proyek yang sangat sulit ditolak oleh pasar, teman-teman. Jadi selain murah, aman, dan juga cepat, teman-teman. Jelas ini imbasnya apa? Ini imbasnya akan akan menekan biaya ya, akan menekan biaya distribusi, sehingga barang-barang akan semakin murah, bisa ditekan semakin murah ya. Jika di pasar harga barang-barang tersebut misalnya dipasarkan dengan harga tetap, jelas para pengusaha-pengusahanya yang banyak yang untung. Karena apa? Karena HPP yang terserap itu akan semakin kecil atau semakin rendah, sehingga keuntungan akan semakin besar, seperti itu, teman-teman. Nah, ini sebenarnya perusahaan kita itu sudah aktif ya semenjak tahun 2017 ya. Setiap tahunnya itu mengikuti acara pameran transportasi berskala internasional, dan itu nggak cuma di satu negara, teman-teman ya, di berbagai negara di seluruh dunia, dan bahkan sudah pernah juga di Indonesia kita selenggarakan pameran ya, pameran transportasi string seperti ini, teman-teman ya. Salah satu contohnya yaitu di Berlin, yaitu acara Innotrans, dan dikabarkan ya kita juga ikut acara Innotrans nanti pada tahun 2022, teman-teman ya. Dan di sini tahun 2018 ini ya itu dikunjungi oleh 137.391 pengunjung dari berbagai negara di seluruh dunia. Ini adalah upaya ya, ini adalah upaya perusahaan untuk memperkenalkan produknya di seluruh dunia, teman-teman ya. Karena kita sudah merealisasikan begitu banyak proyek, teman-teman ya, Mr. Yuniski juga mendapatkan berbagai macam penghargaan dan juga mengurus berbagai macam sertifikat yang diperlukan ya. Teman-teman juga bisa lihat juga sertifikat detailnya, yaitu di yuniski.engineer, semuanya di sana tertata rapi ya, teman-teman ya. Teman-teman bisa lihat sertifikatnya apa saja, diperoleh tahun berapa ya, di situ lengkap. Nah, ini salah satu contohnya yaitu sertifikat ISO 9001 2015, teman-teman ya. Ini adalah
sertifikat yang menjamin manajemen mutu kualitas perusahaan. Kita juga mendapatkan hak paten, ya 83 hak paten dari sekitar 19 negara, teman-teman ya. Dari Cina hingga Amerika kita udah sabet semuanya. Dan hak paten ini meliputi dari model desain, kemudian dari sistem transportasinya, kemudian juga dari sistem stringnya, teman-teman. Jadi kita udah patenkan sehingga negara-negara yang mau menduplikat ya sistem transportasi kita itu sudah tidak diperbolehkan ya teman-teman ya. Dan jelas hak paten sebanyak ini ya 83 hak paten ini, dan itu di negara-negara yang berpotensi untuk memproduksi yang bisa menduplikat teknologi kita ya teman-teman ya. Jelas ini adalah sebuah bukti ya Mr. Yuniski akan ya melepas atau memasarkan transportasi kita atau proyek kita di seluruh dunia, teman-teman. Ini adalah bukti telak ya teman-teman, karena untuk mengurus sertifikat hak paten ini memerlukan banyak sekali persyaratan yang diminta oleh negara yang terkait, teman-teman. Jadi nggak asal-asalan ngurus tanda tangan beres, jadi ada banyak sekali syarat-syaratnya ya. Nah, kita juga mendapatkan penghargaan ya, berbagai macam penghargaan seperti halnya Golden Chariot. Ini adalah piala Oscar-nya transportasi. Jadi kita di Golden Chariot ini kita bersaing, kita dinilai, dihadapkan dengan transportasi lain di seluruh dunia, teman-teman, dan kita mendapatkan dan meraih Golden Chariot tersebut nggak cuma satu aja, tapi beberapa Golden Chariot. Ya. Nah, kita juga sudah memiliki ya teman-teman ya, kita sudah memiliki kantor pribadi ya yang dibangun di atas lahan seluas 12.000 meter persegi yang menampung 50 divisi dan sekitar 1.000 karyawan. Artinya ya kita memiliki sebuah struktur organisasi yang benar-benar kuat dan sudah terstruktur dan siap untuk menghadapi ya permintaan komersial di seluruh dunia, teman-teman. Dan ini milik kita sendiri ya. Kita juga memiliki 2 pabrik di Belarus, yaitu tempat produksi dan perakitan dengan gedung administrasi di alamat Jalan 35A Saleskogo ya, di atas lahan seluas 6.400 meter persegi dan di atas lahan seluas 3.300 meter persegi ya. Ini adalah pabriknya ya teman-teman ya. Ini adalah foto engineering kita sedang merakit ya sistem transportasi kita. Nah, pada tahun 2016 ya sistem proyek percontohan ini mulai dibangun ya dengan pendanaan crowdfunding, teman-teman. Sebenarnya kita sudah membangun mulai tahun 2014, yaitu di Lituania, karena di Lituania ada masalah, makanya kita mundur tahun 2015, ya kita mulai merealisasikan perizinan di Ecotechnopark ini ya, di atas lahan seluas 36 hektar, ya, di atas lahan seluas 36 hektar dengan sistem crowdfunding pendanaannya, ya. Jadi siapa saja, jadi di sini peluang itu muncul, teman-teman. Jadi siapa saja yang ikut mendanai pembangunan proyek Ecotechnopark ini, yang dibagi 15 tahapan pembangunan, di tahapan 1, tahapan 2, tahapan 3, dan 15 tahapan pembangunan ini dicerminkan dengan ya volume dana sesuai dengan stake ya, yaitu satu stake itu kalau nggak salah 25 juta dolar ya. Kemudian yang kedua adalah direalisasikan dengan proyek yang benar-benar sudah diciptakan, sudah direalisasikan. Kemudian dengan yang ketiga adalah merealisasikan intangible asset atau kerjasama yang ditargetkan setiap stake. Artinya apa? Ketika 15 stake pembangunan ini selesai, kita nggak cuma menyelesaikan tentang pendanaan, akan tetapi kita juga menyelesaikan tentang pembangunan proyek, dan juga kita menyelesaikan tentang kepengurusan syarat kepengurusan perusahaan untuk memasuki pasar berskala global atau bursa saham berskala global. Ya, artinya
jelas di stage 14 itu kita udah masuk komersial. Dan pada saat ini teman-teman ya, pada saat ini kabar baiknya kita sudah menyelesaikan 14 tahapan pembangunan dan kita benar-benar sudah masuk komersial, teman. Dan di sini dalam kurun waktu beberapa tahun saja, yaitu tahun 2019, teman-teman ya, kita sudah berhasil merealisasikan ya berbagai macam varian dan berbagai macam bentuk lintasan sesuai dengan permintaan pasar. Nah, dan saat ini perlu dipahami teman-teman ya, perlu dipahami saat ini Ecotechnopark yang kita bangun saat ini adalah menjadi salah satu destinasi wisata terbaik di Belarus. Jadi jika teman-teman kepengen melihat ya, memantau misalnya liburan gitu kan, teman-teman usahakan untuk bisa liburan di Belarus, terutama di mengunjungi Ecotechnopark ini ya teman-teman ya. Jadi di sana kita udah siapin yang namanya penginapan dan tempat pemancingan sambil lihat transportasi kita di sana. Karena ini adalah sebagai tempat destinasi wisata juga di negara Belarus teman-teman. Artinya teknologi kita, proyek kita memang benar-benar real dan juga bahkan ya bisa dikunjungi dan dilihat oleh banyak orang. Artinya kita nggak sembunyi-sembunyi ya teman-teman ya. Jadi memang open semuanya ya teman-teman ya. Dan bahkan ini di sini ya pabriknya di sini ya. Ini apa itu namanya pusat industri kita ya, pabriknya di sini kita ada di sini ya. Nah ini adalah varian yang kita miliki di pusat proyek percontohan yang kita bangun teman-teman. Nah, ini adalah acara EcoFest yang dihadiri oleh para mitra kita dan investor dari seluruh dunia untuk menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri untuk pengembangan proyek yang kita bangun. Dan ini diambil pada tahun 2019 pada saat itu ya varian terbaru kita yaitu High Speed dan Unibus B-Rail ya ini ya. Ini sudah bisa dipamerkan dan beroperasi melintas di atas ribuan pengunjung, teman-teman. Nah, ini seperti ini ya. Nah, seperti ini teman-teman bisa lihat di YouTube dengan kata kunci EcoFest 2019 video review Skyway. Ya, nanti teman-teman bisa lihat videonya di sana. Nah, ini adalah mitra kita dari Vietnam yang mereka mengunjungi ya proyek kedua kita yaitu Skyway Innovation Center ya di Sharjah, tepatnya Uni Arab Emirates ya. Proyek kedua ini ya Skyway Innovation Center ini adalah bentuk proyek kedua dari proyek Ecotechnopark di Belarus. Jadi tanpa proyek Ecotechnopark di Belarus maka Skyway Innovation Center ini tidak bisa dan tidak ada ya untuk dibangun teman-teman ya. Karena apa? Syarat untuk membangun Skyway Innovation Center ini perusahaan harus benar-benar sudah menyertifikasi sebagian proyek yang kita bangun di Ecotechnopark ya. Jadi induknya tetap Ecotechnopark di Belarus. Dari Ecotechnopark di Belarus ini karena sudah mendapatkan izin, sudah mendapatkan sertifikasi dari negara yang terkait, maka kita bisa mendapatkan kerjasama secara besar-besaran dengan pemerintah Uni Arab Emirates ya, yang dimana salah satu proyeknya yaitu Skyway Innovation Center ini ya. Nah, ini apa itu namanya teman-teman kita dari Indonesia yang sempat ya mengunjungi acara kita di Belarus pada saat tahun 2019 ya. Nah, inilah desain secara lengkap yang dimana proyek Skyway Innovation Center yang akan kita bangun di Sharjah, teman-teman ya. Ini ya. Jadi desainnya udah indah, luar biasa dahsyat ya. Di sini juga kita ada namanya Eco Green, di situ juga ada apa itu namanya Unicontainer ya, ada apa ruang pertemuan, ada ruang seminar yang dimana di sini juga sebagai tempat di mana kita menjalin ya negosiasi dengan negara-negara yang terkait untuk permintaan proyek. Istilahnya di sini adalah showroom ya. Ini adalah showroom untuk permintaan proyek-proyek khususnya di negara-negara Timur Tengah dan negara-negara beriklim tropis teman-teman. Ya, di sini.
Ya, ini kita sudah realisasikan saat ini ya. Ini tahun 2019, lintasan string yang begitu indah seperti ini ya. Ini adalah Unicar, ini untuk pertama kalinya melintas di proyek Skyway Innovation Center kita ya. Nah, ini adalah RTA ya. Kita sudah mendapatkan label RTA di mana ini adalah otoritas ya transportasi yang terkait di negara Uni Arab Emirat. Kita sudah mendapatkannya, artinya kita sudah menjadi transportasi resmi di Uni Emirat Arab, teman-teman. Nah, ini Syekh Muhammad juga sudah pernah mengendarai Unibike varian kita yang sudah berlabel RTA ya. Beliau adalah pimpinan tertinggi ya Uni Emirat Arab, teman-teman ya. Nah, ini adalah Mr. Yuniski dengan Syekh Muhammad ya. Syekh penguasa tertinggi ya di Sharjah ya. Sharjah itu adalah salah satu dari Emirat-Emirat di Uni Arab Emirat, dan di Sharjah inilah Skyway Innovation Center kita dibangun ya. Ini rajanya, pimpinan tertingginya sudah santai-santai ya berbincang-bincang dengan Mr. Yuniski tentang menunjukkan bahwa pembangunan proyek kita di sana memang benar-benar sudah disetujui dan legal secara sah hukum yang terjadi di Sharjah dan Uni Arab Emirat. Ya. Nah, selain transportasi, kita juga membangun yang namanya Eco Green, yang di mana di sini memiliki 3 lantai ya teman-teman ya, yang lantai atas, yang tengah, dan ada juga yang bawah ya. Saya baca-baca yang bawah juga dibangun teman-teman ya. Yang jelas di sini juga di atas ini kita juga dilengkapi dengan apa itu namanya sistem apa itu taman rumah yang membuat apa itu namanya lingkungan rumah ini ya, lingkungan tempat tinggal ini akan semakin sejuk dan ramah lingkungan teman-teman, dan sehingga nyaman untuk ditempati ya. Nah, ini adalah bagian ya, ini adalah bagian komponen dari proyek besar kita yaitu Linear City ya, yang dimana antara manusia ya, teknologi dan alam itu bisa saling mendukung teman-teman. Jadi ini ya Linear City ini ya sudah didiskusikan dan dirancang proyeknya di Abu Dhabi teman-teman ya. Rencana proyek pertama kita untuk Linear City ini dibangun di Abu Dhabi, Uni Arab Emirat teman-teman ya. Jelas Linear City ini adalah sebuah konsep ya. Ini adalah sebuah konsep yang dimana negara-negara ke depan ya, negara-negara ke depan yang memiliki lahan yang mungkin nggak begitu apa itu berguna, kita bisa sulap menjadi Linear City ini ya teman-teman ya, dan itu akan sangat menguntungkan bagi negara yang memesan proyek kita ya teman-teman. Nah, seperti ini. Nah, inilah Skyway teman-teman ya. Inilah teknologi kita ya yang menyediakan apa layanan transportasi yang selain inovatif, kita juga dibangun di atas tanah, berkecepatan tinggi, aman ya, efisien ya, mudah diimplementasikan di mana saja ya teman-teman ya. Ini adalah sebuah solusi akan transportasi kekinian ya, terbarukan ya, yang siap hadir ya menembus pasar 50% market berskala global atau internasional. Nah, peluangnya apa teman-teman ya? Peluangnya ya terletak pada dari semenjak tahun 1978 teknologi kita itu memang sudah di dalam penelitian. Jadi jelas itu sudah memakan waktu puluhan tahun yang lalu teman-teman ya. Tahun 2014 ya, Mr. Yuniski mengadakan pembangunan dengan pendanaan crowdfunding yang dimana setelah mengalami penelitian yang begitu banyak, Mr. Yuniski memutuskan untuk merealisasikannya ke publik, sehingga Mr. Yuniski memakai sistem pendanaan crowdfunding yang dimana semua lapisan masyarakat, apakah itu dari golongan menengah ke bawah maupun menengah ke atas, semuanya bisa ikut mendanai proyek ini, teman-teman. Ya, dengan pembangunan proyek ini itu memakan 15 tahapan pembangunan teman-teman ya. Di sini ya 2014 hingga 2015 engineering ya, kemudian 2015-16 construction, kemudian tahun 2016 hingga 2017 2018 sudah
sertifikasi dan demonstrasi, ya. Kemudian selebihnya sekarang implementasi, dan bahkan saat ini di tahun 2021 ini kita sudah memasuki komersial, ya. Ini 15 tahapan pembangunan yang saya ceritakan tadi. Nah, letak keuntungannya, ya, kita sudah saat ini bagi teman-teman, ya, kita sudah menyelesaikan 90% pembangunan. Ya, artinya apa? Artinya tingkat keamanan kita jauh lebih tinggi, dan kita juga sudah bisa melihat begitu banyak proyek yang sudah direalisasikan oleh perusahaan. Ya. Nah, di sini itu diterbitkan dengan model pendanaan crowdfunding. Jadi teman-teman jika ingin mendanai ya proyek ini, teman-teman nanti memiliki pilihan berbagai macam paket, ya teman-teman ya. Yang paket tersebut itu memiliki diskon antara 1:21 hingga 1:54 ya di stake 14 ini. Ya. Artinya apa? Setiap $1 yang seharusnya teman-teman mendapatkan 1 lembar saham, maka ya, jika membeli sekarang dengan diskon 1:21, teman-teman mendapatkan 21 lembar saham. Ya, satu contoh ya, ketika teman-teman ambil $1.000 ya, saat ini untuk $1.000 1:28. Jadi yang seharusnya teman-teman $1.000 itu dapat cuma 1.000 lembar, maka jika beli sekarang teman-teman dapat 28.000 lembar saham. Ya, belum lagi saat ini masih ada paket promo karena perayaan Expo di Dubai, teman-teman. Nah, kurang 10% lagi ya, di stake 15 ini selesai, maka kita bisa IPO dan listing market, teman-teman. Rata-rata harga saham saat listing market ini itu bisa mencapai belasan dolar. Jika misalnya kita hitung ya $1 saja, maka dengan investasi $1.000, teman-teman dapat 28.000 lembar saham, maka teman-teman mendapatkan nilai aset sebesar $28.000. Jadi investasi 1.000, dapat aset $28.000. Itu kalau kita hitung $1. Kalau belasan dolar, ya tinggal kali. Ya, seperti itu, teman-teman. Jadi ini adalah sebuah solusi bagi teman-teman untuk ikut menyelamatkan masa depan planet kita, merealisasikan sistem transportasi yang ramah lingkungan, ya, menyelamatkan habitat-habitat alam dari industri-industri yang sudah mulai mengalami titik jenuh, ya. Teman-teman juga bisa ikut memiliki aset sebuah teknologi, ya, yang terus berkembang untuk masa yang akan datang, dan juga memiliki aset yang bisa untuk menjadikan teman-teman sebagai batu loncatan ekonomi yang sangat kuat. Ya, jadi investasi kita di sini nggak investasi di Ecotechnopark yang ada di Belarus, nggak investasi di Ecotechnopark yang ada di Sajak, tetapi investasi kita di sini ya itu berinvestasi tentang teknologi. Yang namanya teknologi jelas volumenya itu sangat-sangat besar, teman-teman. Karena teknologi itu terus bertumbuh terus. Ya, bertumbuh semakin besar, selalu ada update-update terbaru, teman-teman ya, varian-varian terbaru, dan bagi teman-teman yang memiliki saham Indo ini, maka teman-teman berhak akan keuntungan yang diciptakan oleh perusahaan di seluruh dunia, teman-teman. Jadi ini luar biasa dasar. Ketika stake 15 ini selesai, maka peluang ini ditutup untuk selama-lamanya. Jadi diskon ini juga ditutup untuk selama-lamanya, ya teman-teman ya. Jadi manfaatkan peluang selagi masih ada. Ya. Bagaimana sistemnya? Ya, di sini sistemnya ya. Ketika teman-teman menjadi investor, maka teman-teman nanti mendaftar ya, mendaftar di platform kita yaitu Skyward Community, yang dimana ini adalah perusahaan rekanan perusahaan Indo, yang dimana Skyward Community ini menyediakan sebuah layanan, ya, layanan yang bisa menghubungkan teman-teman untuk memiliki saham atau ikut mendanai proyek perusahaan induk, teman-teman. Ya, di Skyward Community ini untuk mendaftar dokumen yang diperlukan itu adalah dokumen utama KTP atau pasport, kemudian dokumen pelengkap yaitu seperti SIM, STNK, ataupun KK yang alamatnya sama dengan dokumen utama, teman-teman. Ya,
ketika teman-teman menandatangani ya, mengambil paket dan menandatangani ini ya, maka dana teman-teman ditransfer ke GTI, di mana ini adalah struktur organisasi ya, keuangan yang mencakup keuangan kita ya teman-teman ya, dari GTI ini dana teman-teman untuk pengembangan pabrik ya, uji coba dan pemasaran. Jadi aset teman-teman benar-benar untuk merealisasikan sebuah proyek, dan teman-teman sudah bisa lihat realisasinya sekarang karena kita sudah merealisasikan 90% pembangunan. Nah, di sini ya kita juga memakai sistem converter loan yang dimana ini bisa untuk meningkatkan kenyamanan teman-teman ya. Ketika teman-teman berinvestasi pada saat sekarang ya, teman-teman memiliki waktu 3 tahun untuk mengenal perusahaan. Selagi teman-teman tidak menandatangani surat konversi untuk kepemilikan saham, maka setelah 3 tahun semenjak teman-teman investasi di sini, teman-teman bisa mengambil modal teman-teman plus tambahan sedikit keuntungan. Ya. Akan tetapi jika teman-teman misalnya dirasa sudah yakin akan perusahaan, maka teman-teman bisa langsung menandatangani surat perjanjian kepemilikan saham. Dan ingat, ketika teman-teman sudah menandatangani surat kepemilikan saham, maka teman-teman sudah menjadi pemilik saham secara hukum dan sah secara hukum, teman-teman. Artinya apa? Ketika teman-teman memiliki saham sah secara hukum, artinya ketika teman-teman memiliki saham sah secara hukum, ya, maka teman-teman terikat dengan hukum internasional atas kepemilikan saham. Salah satunya apa? Saham tidak bisa ditransfer ke sesama akun, karena saham bukan cryptocurrency. Saham hanya bisa dijual pada saat perusahaan listing market, ya, pada saat listing market. Jadi kalau saham ini belum listing market, maka teman-teman belum bisa jual. Ini ketentuan utamanya ya teman-teman ya. Kemudian ketika perusahaan sudah mendapatkan keuntungan dan membagikan dividen, maka teman-teman juga mendapatkan dividen dari semua keuntungan perusahaan yang dihasilkan oleh perusahaan, yaitu sebesar 20% laba bersih perusahaan dibagikan ke teman-teman semuanya sebagai pemegang saham. Yang 80% untuk apa? 80% diinvestasikan kembali untuk pengembangan proyek. Artinya apa? Jika 80% penghasilan perusahaan itu diinvestasikan lagi untuk pengembangan proyek, dan itu setiap tahunnya, maka volume bisnis perusahaan akan semakin besar, maka secara otomatis keuntungan perusahaan ya juga semakin besar. Itu mempengaruhi dividen teman-teman, dan nilai kapitalisasi perusahaan yang dicerminkan dengan nilai kenaikan harga saham itu juga akan semakin tinggi. Jadi ini adalah cocok bagi teman-teman yang kepengen memiliki aset untuk masa depan, ya, untuk jangka menengah, ya teman-teman ya. Saya sarankan teman-teman benar-benar memiliki aset ini karena ini adalah sebuah solusi dan peluang yang benar-benar langka karena kita infrastruktur. Infrastruktur itu adalah struktur tertinggi ya, struktur tertinggi proyek yang ada di dunia ini. Karena apa? Karena dia untuk membangun negara, teman-teman. Ya, beda halnya dengan retail atau e-commerce ya, atau apa itu ya, jelas kapasitas kita berlipat jauh lebih besar karena ini urusannya sama negara tuh negara, dan kita marketnya global seluruh dunia ya teman-teman ya. Jadi ini peluang yang sangat langka bagi teman-teman yang sudah punya sahamnya, dan saya katakan sangat menyesal bagi teman-teman yang kehilangan sahamnya karena mungkin ya karena keputusan ya, mungkin karena lupa emailnya lah, dijual lah, nggak ngerti ya. Tapi yang jelas ketika teman-teman punya saham ini, maka ini adalah salah satu keputusan yang terbaik dan aset yang terbaik yang bisa teman-teman miliki saat ini. Ya. Nah, ini salah satu contoh ya sertifikat saya, ya, ini sebesar 1.150.000 lembar. Ini pada saat awal-awal saya join di Skyway. Ini lihat tahunnya ini teman-teman ya. Ini sertifikat ini November tahun 2017 ya. 2017 ini saya ambil angsuran ya $500 per bulan 10 kali, jadi total $5.000.
2017. Ini salah satu sertifikat saya. Ya, saya ambil $1.000. Saat awal dulu saya ambil $1.000 per bulan, jadi saya pisah dengan 2 angsuran ya teman-teman ya. Jadi saat saya join pertama, karena saya yakin dengan perusahaan ini, saya langsung ambil sekitar 15 jutaan per bulan ya teman-teman. Ya seperti ini. Jadi pada saat sertifikat itu apa itu namanya angsuran saham saya habis, saya pasti nambah ya, nambah terus ya. Apakah itu di akun saya sendiri, di akun istri ya. Ya, itu saya nambah terus ya. Karena nah, itu sudah akan melalui media untuk ya. Di sini pakai bahasa Rusia dan bahasa Inggris semuanya. Dan beberapa waktu yang lalu ya, kita akan mendirikan sebuah kantor pusat edukasi di Jakarta, yaitu di Indonesia, teman-teman. Yang dimana ini akan juga menarik semua kalangan untuk ikut berpartisipasi dalam aktivitas edukasi kita yang terlibat atau badan yang terlibat untuk menghadiri ya sistem edukasi kita, sehingga juga bisa kita arahkan untuk ikut membangun proyek yang kita targetkan, teman-teman. Di sini. Nah, di sini juga ada berita yang diluncurkan oleh Watson.ae ya. Ini adalah media massa Uni Arab Emirates ya, yang dimana artikel ini juga menerbitkan 5 transportasi teknologi kekinian yang akan lahir di Uni Arab Emirates, dan jelas itu salah satunya adalah transportasi kita, teman-teman. Dan di sini juga ada berita juga ya, kita sudah bekerja sama dengan Lenovo, yang dimana ini juga akan mensupport ya sistem data jaringan network kita dalam perihal software ya, mendukung sistem transportasi kita, perkembangan sistem transportasi kita di seluruh dunia, karena mengingat Lenovo itu jaringannya juga sudah berskala internasional ya. Nah, di sini untuk menghormati Expo ya, kita masih meluncurkan program ya atau paket promo khusus Watch Expo ya teman-teman ya, yang teman-teman bisa dapatkan ya di akun teman-teman masing-masing. Dimana jika teman-teman nggak bisa atau belum punya ya, maka teman-teman bisa hubungi leadernya ya, teman-teman bisa hubungi leadernya untuk mendapatkan paket promo Expo ini, teman-teman. Dan kabarnya ini hanya sampai kalau nggak salah besok sudah selesai. Pembangunan di sini kita beritakan bahwa ada kantor ya yang baru dibuka ya di Dominican Republic ya teman-teman ya. Ini beralamat di Urena nomor 84 Piantini Edificio Max 84 Office Place 84 ini ya teman-teman ya. Dan ini jelas akan memperluas jaringan Skyward Community di Amerika Latin. Jadi kantor-kantor Skyward Community sudah mulai dibuka di berbagai negara. Nah, ini adalah potensi market kita ya di seluruh dunia, teman-teman ya. Di sini kita lihat di sini ya. Transportasi ya upground ya, ini jika dibandingkan dengan railway atau kereta api dan transportasi darat dengan transportasi kita Skyway ya, transportasi kita ini Skyway yang kuning ini teman-teman ya, transportasi darat atau kereta api yang biru ini teman-teman ya. Nah, memang ada pertumbuhan yang tinggi sekali di sini ya teman-teman ya. Akan tetapi ketika ini mencapai puncak maka akan semakin menurun. Artinya kebutuhan akan kereta api dan transportasi darat akan semakin menurun karena kebutuhan tersebut sudah dipenuhi oleh transportasi kita. Ini adalah potensi yang sangat besar untuk transportasi kita dan perkembangan proyek kita di masa depan, teman-teman. Ya. Nah, ini yang dimaksudkan ya atau paket ini, teman-teman ya, pilihan ya $1.200 dengan $600 yang masing-masing bisa diangsur 6 kali ya.
Kalau $1.200 itu dapatnya 96.000 lembar saham. Kalau diangsur selama 6 kali atau $200 per bulan dapatnya 84.000 lembar saham. Ya. Tapi kalau yang $600 ini, yang cash dapat 42.000 lembar saham. Ya. Jika diangsur dapat 36.000 lembar saham. Dan ini bisa diberikan ya teman-teman. Kalau diberikan klik give ini, ya klik. Nah di sini email penerima. Ini jika teman-teman dapat, teman-teman bisa hubungi leadernya untuk mendapatkannya. Ya. Oke, baik teman-teman. Ya, itu adalah news berita tentang perkembangan proyek perusahaan yang terbaru. Nah, saat ini kita sudah bisa melalui tanya jawab bagi teman-teman yang ingin melakukan tanya jawab. Nah. Nah, oke, silakan teman-teman. Bagi yang teman-teman kepengen bertanya, saya kasih waktu sebelum acara ditutup, teman-teman. Halo, tes. Ya, suaranya jelas. Ya, suaranya jelas ya. Oke. Ada yang ditanyakan teman-teman? Ini start video sudah saya aktifkan ya. Teman-teman juga sudah bisa berkomentar ya, teman-teman ya. Sebelum acara kita tutup, ada yang mau bertanya atau diskusi? Silakan. Ini tadi ada gangguan sinyal teman-teman ya. Semoga bisa kita rekam semuanya. Nanti mungkin saya merger videonya ya. Ada pertanyaan teman-teman? Yang lain? Sebelum saya tutup? Oke, udah nggak ada? Mas Wawang? Jelas. Ada pertanyaan? Udah jelas, Pak. Hah? Ada, Pak, ada. Nah, Ya. persiapan ke Dubai gimana, Pak? Ini sudah nggak persiapan lagi, Mas. Ini sudah mulai. Ya, mulai dari 1 Oktober kemarin, Dubai. Jadi acara di Dubai, World Expo itu diselenggarakan sekitar setengah tahun, kayaknya sampai tahun depan. Ini ada banyak waktu untuk apa itu namanya perjalanan ya, perjalanan kita ke melalui acara di Dubai itu ya. Jelas nanti update perkembangan tentang perusahaan, tentang perkembangan proyek kita khususnya ya yang diakibatkan oleh Expo di Dubai itu pasti akan diberitakan di news perusahaan. Yang jelas perusahaan juga sudah menjadi anggota World Expo di Dubai itu. Ya. Indonesia sendiri kemarin juga pavilion Indonesia itu juga sudah dikunjungi sekitar 11.000 anggota ya. 11.000 anggota di World Expo itu. Artinya World Expo itu memang acara untuk kenegaraan. Jadi hampir semua negara ikut menghadiri World Expo itu.
Ada yang lain lagi? Ada, Pak. Gimana? Silakan. Kalimantan, Pak. Pertanyaan seperti ini, Pak. Kalau investor yang sudah jadi investor ketika pindah alamat, Pak, pindah domisili, itu bagaimana, Pak? Ya, Pak. Terima kasih. Ya, investor yang pindah alamat, ya itu enggak masalah. Karena apa? Karena kan apa itu namanya data yang untuk verifikasi akun itu kan didasarkan pada KTP. Sedangkan KTP itu sudah memiliki NIK, ya nomor induk KTP. Jadi kalau pindah-pindah dimanapun ya secara otomatis kan NIK-nya tetap ya. Kalau NIK-nya tetap ya jelas secara otomatis kita nggak perlu pengajuan atau verifikasi ulang seperti itu. Begitu Mas. Oke. Ada yang lain lagi? Nah, ini kemarin ada yang tanya juga gitu kan. Mengapa jumlah saham Skyway banyak? Ya, jelas banyak karena jumlah saham ini ya disesuaikan dengan nilai kapitalisasi atau hak kekayaan intelektual yang dinilai oleh Badan Kekayaan Intelektual di negara yang terkait ya. Nilai kekayaan intelektual kita itu sebanyak 400 miliar sekian ya dolar, teman-teman. Nah, itulah mengapa jika kepengen sedikit ya secara otomatis ya tinggal dibagikan. Kalau misalnya kita kepengen 400 miliar dolar ya menjadi 4 miliar lembar gitu kan. Cuman 4 miliar lembar ya secara otomatis kita nilai satu lembar saham itu 100 dolar gitu kan. Akan tetapi ya di teknik marketing ya di teknik apa itu namanya sistem keuangan ya kita lebih baik berangkat dari mulai angka terkecil yaitu 1 dolar ya. Itulah mengapa 400 miliar sekian dolar ya kekayaan intelektual kita itu dinilai menjadi 400 miliar sekian lembar saham gitu. Dan 400 miliar sekian lembar saham itu yang lepas di market itu nggak ada seperempatnya. Ya, karena apa? Karena 400 miliar lembar saham itu sendiri ya, itu terbagi menjadi 2 jenis ya, menjadi 2 jenis ya. Yang pertama saham seri A dan saham seri B. Itu dulu sudah pernah saya jelaskan ya teman-teman ya. Jadi ada saham yang memang tidak dilepas ke market, jadi dia ditahan ya, ditahan dan memang tidak untuk dilepas di market ya teman-teman ya. Dan untuk kepemilikan saham untuk apa itu namanya yang dilepas di market pun itu juga tidak semuanya terbatas ya, karena di sini ada saham saham jaminan atau saham bebas untuk menjamin keamanan investor dan saham investor gitu. Jadi yang kita lepas saham jaminan itu. Nah, gitu. Dan saham investor ini pun jelas nggak semua lepas di pasar. Mengapa? Karena nggak semua investor mau menjual sahamnya. Ya, seperti saya paling maksimal ya saya 20%, 10-20% yang saya jual, yang lainnya ya saya simpan saja. Seperti itu teman-teman. Karena apa? Karena ya jelas dinilai dari infrastruktur, kemudian pembagian keuntungan antara dividen dengan 20% dengan 80% apa itu namanya bagi hasil yang diinvestasikan kembali itu jelas mendukung kenaikan harga saham perusahaan dalam jangka panjang dan mendukung banyaknya dividen ya yang dibagikan perusahaan setiap tahunnya dalam jangka panjang, dan itu jelas memiliki aset yang luar biasa besar ya. Kemudian nomor 2, saat pendaftaran ada pilihan physical entity dan legal entity. Apa bedanya? Kalau physical entity itu perorangan. Jadi teman-teman, jika rekrut ini pilih yang physical entity.
Kalau legal entity ini, jika yang daftar ini atas nama badan, ya, misalnya koperasi, ya, teman-teman bisa loh, prospek koperasi juga bisa, ya. Koperasi punya tabungan investasi di Skyway itu juga bisa, ya. Jadi dia pakai legalitas atau pakai apa itu namanya organisasi, ya, legal entity, ya. Kemudian apa fungsi dari sertifikasi varian? Fungsi dari sertifikasi varian itu agar varian ini bisa dijual ke pasar. Kalau nggak ada sertifikasinya, nggak ada izinnya, ya secara otomatis varian kita nggak boleh dijual di pasar. Ya, jadi kita nggak asal bikin proyek kemudian kita jual-jual kayak jual tahu goreng atau jenang ya seperti itu, ya, makanan-makanan ringan seperti itu yang seenak kita bisa jualan, ya. Ini adalah varian transportasi, teman-teman, ya. Jelas tingkat perizinannya itu sangat ketat, ya, sangat ketat sekali karena menyangkut nyawa banyak orang, teman-teman, ya. Kemudian jika Skyway sudah punya proyek pesanan, mengapa masih jualan saham? Nah, proyek pesanan ini dalam tahap awal, teman-teman, ya. Itulah mengapa kita masih jualan saham, karena target proyek sepenuhnya belum selesai. Target proyek itu sepenuhnya selesai baru 15 tahapan pembangunan itu selesai. Kita saat ini pada stage 14 dan masih tahap awal pemesanan proyek, ya, dan itu di Uni Arab Emirates, teman-teman. Nah, ketika 15 stage ini selesai, yaitu secara otomatis pendanaan kita udah cukup. Pembangunan target pembangunan proyek yang dibutuhkan pada saat pra-IPO kita sudah cukup, yaitu salah satunya yang kurang saat ini sertifikasi high speed, ya, itu sudah beres. Kemudian yang ketiga, sistem komersial, dan kita sudah merealisasikan proyek-proyek komersial yang dibuka untuk publik itu juga sudah beres. Makanya kita bisa menutup stake karena tidak membutuhkan modal lagi dan kita bisa IPO dan listing market. Akan tetapi teman-teman, sumber penghasilan teman-teman, ya, sumber penghasilan teman-teman sebelum IPO atau perusahaan listing market dari hasil jualan sahamnya, ya, teman-teman ada dua kemungkinan, ya, nantinya, yaitu yang pertama buyback atau pembelian saham lagi yang dilakukan oleh perusahaan. Kemudian yang kedua itu adalah dividen yang dibagikan, itu ada kemungkinan sebelum IPO. Kemudian yang ketiga teman-teman bisa ikut mempromosikan atau merekomendasikan peluang ini ke khalayak umum sehingga teman-teman juga bisa meraih bonus sebagai mitra aktif di Skyward Community. Itu yang paling cepat, ya, yaitu yang paling cepat. Jadi ikut menjadi mitra aktif, ya, seperti itu. Oke, baik teman-teman. Ada yang ditanyakan lagi sebelum saya tutup, ya? Sudah selesai, ya? Oke, baik teman-teman sekalian. Terima kasih, ya, atas partisipasinya dari awal hingga akhir menemani saya, ya. Acara ini memang teman-teman seharusnya teman-teman bisa undang, ya, kawan-kawannya untuk bisa ikut menghadiri acara ini secara langsung dan mendukungnya karena ini adalah acara yang diselenggarakan oleh Skyward Community untuk kesuksesan dan pemahaman teman-teman semuanya dan bahkan mempermudah teman-teman untuk mendapatkan mitra-mitra baru dan mempromosikan, ya, peluang-peluang yang kita sampaikan ke khalayak umum. Bagi teman-teman yang mungkin belum ikut join, ya, proyek kita, teman-teman bisa hubungi, ya, mitranya, ya, untuk mendapatkan informasi yang lebih lengkap lagi, yang terperinci lagi, sehingga teman-teman bisa dengan cepat, ya, memutuskan untuk, ya, teman-teman bisa lebih cepat memutuskan untuk mengambil peluang ini, apalagi, ya, teman-teman, ya, apalagi saat ini masih ada promo
Expo yang tinggal 2 hari lagi ya. Jadi promo Expo itu juga bisa didapatkan bagi teman-teman yang baru join ya, baru join. Akan tetapi minta dulu ke leader ya, minta dulu ke leadernya. Nanti kita bantu untuk mendapatkan tiket apa itu namanya promo Expo itu, teman-teman ya. Baik, bagi teman-teman yang meminta PDF ya, lebih baiknya teman-teman WA saya secara langsung ya. WA saya secara langsung, saya yakin teman-teman sudah punya WA saya ya. Saya bisa kirim melalui WA akan lebih mudahnya ya. Jadi teman-teman bisa belajar, dan bagi teman-teman yang apa itu namanya menjadi mitra aktif, teman-teman seharusnya juga aktif mengikuti ini. Karena apa? Karena ketika teman-teman aktif mengikuti materi kita, teman-teman juga minimal ya bisa belajar untuk menyampaikan atau mempromosikan materi ini mungkin ke mitra-mitranya secara offline ya, secara offline, atau bisa adakan one by one, ataukah table talk, ataukah dan bahkan dalam kapasitas seminar ya teman-teman ya. Kurang lebihnya ya seperti itu cara menyampaikannya, sehingga teman-teman juga bisa sukses membangun bisnis dalam perihal sebagai mitra aktif di Skyward Community ya. Bagi teman-teman yang belum aktif menjadi mitra aktif di Skyward Community, teman-teman nanti bisa dipandu atau bisa berkonsultasi dengan mitranya masing-masing. Oke, baik teman-teman. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian materi pada malam hari ini, dan mohon maaf ada gangguan ya. Ada gangguan ya jaringan ya. Pada malam hari ini ya, saya sampaikan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sampai ketemu insya Allah ya pada acara minggu depan di waktu dan tempat yang sama. Oke, baik sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.